Tuan Muda, kok kita malah kesini sih? Kenapa? Nggak boleh. Ada yang mau ngelarang saya? Terserah saya kan mau interview di mana? Udah siap untuk diinterview? Udah? Duduk. Oke, pertanyaan pertama. Kalau kita nanti harus meeting di luar dari kantor, dan meetingnya tidak hanya di satu tempat, apa kamu sanggup ikut sama saya? Iya, saya sanggup. Oke. Pertanyaan kedua, kalau nanti ada klien saya yang jauh lebih ganteng mungkin, ataupun lebih muda dari saya, kira-kira kamu akan tergoda atau enggak? Tapi kan suami saya udah ganteng. Masa iya sih saya bisa tergoda sama laki-laki lain? Apalagi suami saya cemburuan orangnya. Saya lagi interview kamu ya. Jangan ngeledekin saya. Lagian saya tuh nggak cemburuan. Saya itu cuma nggak mau kalau kamu sampai macam-macam di luar sana. Siapa yang bilang saya cemburuan? Iya. Mas Abi nggak cemburuan kok orangnya. Ini pertanyaan yang paling penting. Ini yang menentukan kamu bisa kerja sama saya atau enggak. Kalau nanti kamu sudah kerja sama saya, lalu bagaimana dengan rantang makan siang saya? Apa kamu akan tetap siapin itu semua? Mas Abi, emangnya nggak ada pertanyaan lain apa? Seputar pekerjaan gitu? Kenapa pertanyaan jadi kayak gini sih? Justru ini yang paling penting. Kalau kamu nggak siapin rantang makan siang saya makan apa? Kalau saya nggak makan, kerja saya jadi nggak fokus. Penting kan? Ya saya lah yang nyiapin. Kan bisa saya siapin sebelum berangkat kerja. Namanya Mas Abi mau disiapin sama Bijumi ya? Ya enggak lah. Oke. Berarti kamu saya terima kerja sama saya. Beneran? Iya. Nanti saya cariin kamu posisi yang bagus untuk memimpin satu divisi di kantor ini. Makasih ya. Hei, di kantor saya atasan kamu. Mana Anda bawahan peluk-peluk atasan? Maaf. Ngapain Kinan kerja di sini? Nggak cukup apa? Dia selalu bersama Abi di rumah. Sekarang juga malah terus mau naik sama Abi di kantor. Ya, halo Tuan Muda. Halo, Amanda. Kamu siapin semua berkas dari PT Pratama, kamu taruh di ruangan saya. Sekarang ya. Iya, baik. Oke. Ingat, panggil saya Mas. Pak? Mama ngapain kesini? Mama kesini karena mau nunjukin sesuatu buat Papa. Apalagi sih, Ma? Nih, Papa lihat dulu dong.
istri muda kamu itu ya, yang fresh itu, ternyata hamilnya tuh bohongan. Dia tuh cuma mau duit doang sama papa. Nih lihat Pak. Mama nggak boleh ngomong gitu. Papa komentarnya ntar dulu dong. Lihat dulu baru komen. Mana ada orang hamil muda loncat-loncat begini nih. Ya, mana? Nih. Wah, tadi bisa? Ih, ini kenapa ya? Udahlah, Ma, udah. Papa itu lagi banyak kerjaan, Ma. Gak punya waktu yang buat beginian. Tapi Pak. Udahlah, Ma. Ini yang sekarang mau pulang. Aku tuh lagi pusing, tau gak, Ma? Sekretaris aku itu cuti hamil. Makanya aku kerja sendiri. Ya udah, Papa ikut pulang aja kalau gitu. Udah, Mama pulang aja sendiri. Kenapa sih? Papa kan lagi banyak kerjaan. Udah, pulang. Tega banget kamu buang ini, Bi. Apa aku udah gak ada artinya lagi buat kamu? Tapi kenapa, Bi? Kenapa kamu jadi seperti ini? Jumi! Kamu ya, setiap saya panggil pasti lama banget datangnya. Iyanya, ada apa? Kenapa kamu lemes-lemes kayak gitu? Bukannya lemesnya, Jumi lagi sakit. Alasan aja kamu. Pasti kamu tahu kan, saya mau nyuruh kamu buat pijitin saya. Kamu jangan bohongin saya ya. Ya Allahnya, ngapain sih Jumi bohong? Beneran nih, Jumi meriang menggigilnya. Hah, saya gak mau tahu. Saya lagi pegal-pegal, pijitin saya. Bagaimana mau mijit? Tenaganya nggak ada Nyonya, kan sama-sama lagi sakit. Malah ngejawab lagi. Kamu mau pijitin saya atau saya bikin kamu diusir dari sini? Mau kamu? Dah, Nyonya mah ngancam mulu mainannya. Ya udah, ayo Jumi pijitin. Tapi Jumi nggak mau tanggung jawab ya kalau nanti. Udah ke kamar. Ayo. Ayo. Ana, Bapak ngapain sih jalan minik-minik gitu? Pasti Bapak buat salah, iya kan? Jujur, Bapak macam-macam lagi kan? Ana, nggak ada apa-apa kok, biasa aja. Bohong. Pasti Bapak macam-macam lagi, orang Bapak tadi jalannya kayak gitu kan? Siapa yang macem-macem kok, nggak ada apa-apa. Bapak cuma pergi jalan-jalan, cari udara segar supaya sendi saya juga nggak kaku lagi kok. Cuma itu aja. Bapak bohong, pasti Bapak macam-macam. Apalagi Ana, nggak mungkin Bapak kecewain kamu lagi. Kamu kan udah maafin Bapak. Dan kamu izinin saya numpang di rumah kamu kan? Awas ya Bapak macam-macam lagi. Iya, Bapak janji kok. Yaudah Bapak ngapain sih jalan-jalan lu?
Tahu lagi sakit, ayo istirahat. Ayo. Ayo. Kamu tuh lemes banget sih mijitin saya. Ini nggak ada rasanya kalau kayak gini, kencengan dikit. Kamu niat gak sih pijitin saya? Hasil! Jumi! Jorok banget sih kamu. Pakai bersih di muka saya. Maafnya. Emang kan Jumi lagi sakit, tadi kan dibilangnya. Kamu sengaja ya bersih di muka saya, iya? Ya alonya, dia keluar sendiri. Masa bersihin sengaja sih? Hasil! Udah dong, jangan bersih-bersih mulu. Ih, Gak terimanya banget sih. Ya, tuh HP-nya bunyi tuh. Dari siapa sih? ngapain kamu kepo? Udah sana keluar. Keluar. Iyanya, masa alo, 5 aja kayak gini. Ampun dah. Bukannya pegang-pegang saya hilang. Malah tularin virus lagi. Siapa sih? Halo? Halo Anita. Semua rencana kita gagal. Semuanya percuma. Ada apa sih? Kok telepon saya udah marah-marah aja? Saya nyesel ya. Saya udah nyesel ngikutin rencana kamu. Kamu tahu nggak? Abi sama Kinan tuh makin lengket. Malahan sekarang, Kinan mau kerja di kantor dan dikasih jabatan sama Abi. Apa? Kinanti kerja di kantor? Iya, saya dengar sendiri. Tunggu. Kamu tenang dulu. Bukannya bagus ya kalau Kinanti kerja di kantor? Kamu kan jadi lebih dekat sama dia. Kamu bisa gampang ngawasin dia dan gampang ngerjain dia. Iya nggak? Harusnya kamu tuh bisa mikir gimana cara dapetin hati Abi kembali. Kamu kan berhubungan sama Abi udah lama. Harusnya kamu lebih paham dan mengerti Abi seperti apa. Itu aja nggak bisa. Abi, Kinan, Oma. kebetulan Oma udah siapin makanan buat kalian. David, kamu ikutannya makan sama kita? Baik Oma. Tunggu, kok Oma yang masak? Jumi gimana, Oma? Jumi lagi sakit, Bi, makanya Oma yang masak. Bi Jumi sakit apa, Oma? Meriang, Ti. Oma suruh istirahat. Ya udah kalau gitu Kinan mau jengukin Bi Jumi dulu ya. Iya. Ayo masuk. Ayo, Bi. David? Iya, Pak. Bi, Non, Bi Jumi udah minum obat belum? Non Kinan, gak usah repot-repot Non, sampai masuk kamar Bijumi. Alhamdulillah, Bibi udah minum obat Non. Nggak repot sama sekali kok, Bi. Bi Jumi kan udah kayak keluarga sendiri. Bi Jumi cepat sembuh ya. Makasih banyak ya Non Kinan, Tuan muda. Iya, sama-sama. Ya udah kalau gitu sekarang Bi Jumi istirahat aja ya. Iya Non. Kita keluar dulu. Iya, makasih ya Non. Ya, Bi. Tuan muda. Jumi, gimana kabarnya? My love, Jumi atit. Aduh, meriang. Gini nih kalau nasibnya di janda. Apa hubungannya? Iya, apa-apa sendiri, mijit sendiri. Kan kalau ada pasangan bisa berdua, dipijitin juga kan enak. My love, tolongin Jumi ya, tolong pijitin. My love, cepetan dong.
Nih, pakein balsam dikit ya. Supaya lebih enak, my love. Duh, kok lama banget sih, my love. Dikit aja makainya, jadi kan gak pedes. Aduh, my love. Yumi gak nyangka, udah ganteng, pinter mijit lagi. Aduh. Lah, my love, pelan-pelan dong, kok keras banget sih? Aduh, my love, my love, my Oma. Emang kamu pikir saya siapa? Oh, my. Semoga kamu ingat sama janji kamu, Bi. Sekian lama aku mencoba. Pagi, Pak. Loh, jam berapa? Kok Papa udah rapi? Emang sarapannya udah selesai? Mau kemana, Papa? Iya, Mas. Kamu kenapa buru-buru banget pergi? Kok aneh sih pertanyaan kalian? Ya kerja lah. Emangnya aku mau ngapain lagi? Udah, aku banyak kerjaan juga. Aku jalan dulu. Mas. Mas. Mendingan sekarang kamu jawab jujur sama Mbak. Stop deh sandiwara kamu itu. Maksudnya apa yang ngomong kayak gitu? Sekarang kamu nggak usah sok belagak pilon ya. Kamu pikir Mbak nggak tahu apa? Kamu ini sebenarnya nggak hamil kan? Kamu ini cuma pura-pura hamil bohongin suami aku kan? Iya kan? Emangnya punya bukti? Kata orang yang nggak boleh ngomong sembarangan loh. Mana ada sih orang hamil? Pertama, minum soda. Kedua, kamu zumba lompat-lompat sampai kayak cacingan. Mbak ini pernah hamil. Kalau orang hamil nggak mungkin lakuin itu semua. Denger ya. Mbak-mbak yang katanya udah lama hidup dari aku. Harusnya mbak itu smart dikit dong. Harus pinter jadi perempuan. Masa minum soda nggak boleh? Olahraga juga nggak boleh? Wow, banyak larangannya hidupnya. Mbak denger ya, olahraga tuh nggak apa-apa asal jangan berlebihan. Lagi pula kandungan aku nggak bermasalah kok. Yang harus aku curigai itu Mbak. Mbak itu katanya hamil tapi masih aja pakai heels tinggi-tinggi kayak gini. Terus satu lagi, katanya jatuh, sakit. Tapi nggak mau dibawa ke dokter. Jangan-jangan takut ya kalau kehamilan bohongannya itu kebongkar. Kamu ini bener-bener perempuan licik ya. Pinter banget ya. Kamu membolak-balikan fakta. Pas deh. Tapi kalau emang kenyataannya gitu, gimana? Oke. Sekarang emang Mbak belum punya bukti. Tapi tunggu waktu ya. Kalau Mbak udah punya buktinya, kebusukan kamu semuanya akan terbongkar. Mbak denger ya. Mbak jangan pernah macam-macam sama aku. Karena aku nggak segan-segan untuk balas dendam.